Ya, dan inti hidup ini kenapa? Menjauhi dosa, kan gitu. Jadi sebenarnya inti dari hidup itu menjauhi dosa, terutama dosa-dosa besar. Karena yang menyelakakan manusia yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Nah, kalau orang itu mengetahui tentang dosa-dosa besar, ya dia diharapkan bisa menjauhi itu dalam keseharian dirinya. Dalam urusan bisnisnya, ya dia berusaha menjauhi segala hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa, perkara dosa haram, ya, dalam muamalah dan lain sebagainya. Jadi yang pertama apa? Agamanya. Maka Allah balikkan gunungnya yang tadinya ada satu gunung tinggi, kemudian ya menutupi desa itu. Allah angkat kemudian diturunkan ya, untuk menghantam penduduk itu. Mungkin ada yang soleh juga, ya. Ada yang soleh, ada yang baik di situ. Tapi semuanya kena. Nih. Jadi ikhwatifidin nasanallahu wa yakum. Kenapa? Ya karena yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala bisa menimpa siapa saja. Nah, apalagi ketika orang-orang soleh di situ tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Wattaqu, ya Allah mengatakan ya agar waspada, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut suatu azab fitnah yang tidak hanya menimpa orang zalim di antara kalian saja. Semuanya Allah SWT akan binasakan disebabkan karena ada segelintir orang yang melakukan itu. Waliyadzubillah. Maka bagi kita yang harus kita lakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu berat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma wa qina nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa salatan man ja'ala sahlan wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahlan wa ma'ina ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengawasan malam Rabu Allah SWT. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat keamanan, yang sehingga dengan nikmat yang Allah SWT akan kepada kita tersebut kita bisa menjalankan amal ketaatan, kita bisa menjalankan amal-amal aktivitas keseharian kita dengan nyaman. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita kerjakan dalam setiap waktu kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, dan masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Makanya Rasulullah SAW memberikan atau mengajarkan doa kepada kita, yaitu doanya Allahumma aslih lana dinanal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyanal lati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratanal lati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Nah, sampun hafal nggih Bapak Ibu nggih? Dereng ana dereng bisa syarr. Syarr niku syaru buruk nggih. Syarr. Nah, itu doa penting sebenarnya. Doa penting bagi kita, bahan bekal kita selama menjalani kehidupan ini agar semakin bertambah baik dan baik dalam keseharian kita. Apalagi ini berada di tahun baru Muharram, ya, harapannya lebih baik daripada yang kemarin. Namanya hijrah kan berpatokan dengan hijrah hijriyah. Nah, itu. Apa artinya Allahumma aslih lana, ya Allah perbaiki lana bagi kami. Allahumma aslih lana, kalau bagi kuli
Allahumma aslih lana, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki pada diri kita? Yang pertama, yang paling penting adalah urusan agama kita. Dinana alladzi wa ismatu amrina. Karena ini pelindung bagi kita semuanya. Pelindung dari segala keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka waliyadzubillah. Maka harapannya semakin tua, berkurang jatah usianya, bertambah baik agamanya, semangat tolabul ilminya, memperbaiki kualitas iman dan Islamnya. Makanya pernah kita jelaskan dulu pada kajian Ahad terkait dengan usia 40 tahun itu. Patokannya 40 tahun, sepertiga dari kehidupan yang harus dia lalui selanjutnya. Kalau usia rata-rata umat Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau sudah mencapai 40 tahun berarti 2/3 dari kehidupan telah dia lalui. Harus banyak-banyak bersyukur. Kemudian di antara wujud syukurnya ini adalah dia berusaha lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ke masjid, ke tempat kajian, umumnya yang ditemukan adalah yang sudah berambut merah, putih semir merah putih gitu ya, sudah berjenggotan putih gitu. Ya, alhamdulillah masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Itu 40 tahun apalagi 50 tahun. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah perbaiki agamaku ya Allah, biar betapa baik, bertambah ilmunya. Karena ini adalah bekal terbaik kita menuju Allah Subhanahu wa taala, mengetahui halal haram, mengetahui tentang dosa-dosa besar. Ya, dan inti hidup ini kenapa, Pak? Menjauhi dosa, kan gitu. Jadi sebenarnya inti dari hidup itu menjauhi dosa, terutama dosa-dosa besar. Karena yang menyelakakan manusia, yang bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Nah, kalau orang itu mengetahui tentang dosa-dosa besar, ya dia diharapkan bisa menjauhi itu dalam keseharian dirinya. Dalam urusan bisnisnya, ya dia berusaha menjauhi segala hal yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa, perkara dosa haram, ya, dalam muamalah dan lain sebagainya. Jadi yang pertama apa? Agamanya. Kemudian yang kedua ada aslih lana dunyanal lati fiha ma'asun. Ya Allah perbaiki dunia kami yang mana kami sedang menjalani kehidupan di dunia itu. Ya, alati fiha ma'asun, yang mana di dalamnya kita menjalani kehidupan ini. Jadi harapannya dunianya juga baik. Kalau memiliki harta, maka harapannya berkah, bisa mencukupi kebutuhan kita, tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu kan baik, ya, dalam urusan dunianya. Nih, aslih lana dunya nalati fiha ma'asunah. Jadi segala diperbaiki. Kalau mau haji lancar, mau umroh lancar, mau bayar sudah waktunya bayar SPP, nah Sahriyah anaknya di sekolah lancar, enggak menjadi tanggungan bagi lembaga itu kan jadi baik dunianya, ya, bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan baik. Kalau mau kemana-mana punya kendaraan yang bisa mengantarkan dirinya kepada tujuannya. Nah, itu doa. Kemudian yang ketiga, aslih lana akhiratana lati ilaiha ma'aduna. Ya Allah perbaiki akhiratku ya Allah, yang mana akhirat itu adalah ya tempat kembali kami nanti. Jadi akhirat enggak cuma dunia agar kita berpikir juga kepada kampung halaman kita, kampung kita sesungguhnya, rumah tinggal kita yang asli yaitu akhirat. Ya, dengan kita mengingat akhirat, kita mengingat mati, bertambah semangat ibadahnya. Ketika ditimpa masalah, ya solusinya bukan ke dukun atau kepada hal-hal yang kemudian di situ ada pelanggaran syariat, kepada Allah. Itu kalau akhiratnya dia bagus, baik. Kemudian yang keempat waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hayata hidup kami ini ziyadatan sebagai penambah dari
kebaikan. Ziyadatan lana min kulli khair. Di sini khairnya tidak ada alif lam tapi nakiroh tanpa alif lam, artinya apa? Segala kebaikan, apapun itu kebaikan, jadikan setiap detik menit kami itu, jadikan itu semuanya bernilai kebaikan-kebaikan. Maka kita tidak boleh meremehkan amal kebaikan sekecil apapun itu. Bisa jadi amal kebaikan sekecil yang kita remehkan ini kemudian bernilai pahala yang paling ikhlas sehingga menjadikan kita nanti masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu hadis Rasulullah SAW bahwa ada seorang penduduk surga ini, dia balik jungkir di surga, saking senengnya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga sehingga dia balik jungkir, ya yataqallabu dalam hadis itu. Dengan sebab apa? Karena dia melihat satu dahan yang menghalangi seseorang berjalan ya di jalan itu, dan dia menyingkirkannya. Dengan sebab kebaikan yang dia lakukan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasannya tadi, Allah masukkan dia ke dalam jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi ketika kita menemukan di masjid ini ada satu kotoran, dua kotoran, atau apapun yang ada di jalan yang bisa menyakiti saudara kita atau yang bisa menghalangi perjalanan saudara kita, ya, kita kemudian dengan keimanan, dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kita singkirkan itu, ternyata bernilai pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Kemudian waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan mati kami ini suatu saat nanti menjadi rehat kami, istirahat kami dari segala keburukan. Ya, jadi sudah, kalau kita meninggal harapannya sudah terbebas dari segala kemaksiatan keburukan. Karena apalagi hari ini di mana keburukan kemaksiatan bisa dengan mudah orang melakukannya, keluar itu sudah keburukan kemaksiatan, ya belum lagi nanti ketika kita bermuamalah menggunakan alat komunikasi kita, ya di situ juga ternyata ketika tidak bisa digunakan dengan baik, maka di situ bisa mengantarkan kepada keburukan-keburukan, bahkan bisa menjadikan dosa besar di dalamnya itu, waliyadzubillah. Itu 5 hal itu nanti kalau bisa diamalkan. Diingat-ingat aja napa niku, perbaiki agama, dunia, akhirat, jadikan hidup ini agar menambah kebaikan, kemudian jadikan kematian kami itu menutup pintu-pintu keburukan. Jadi maka marilah saya mengajak diri pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya, kita senantiasa berlomba-lomba fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba menuju Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah, berlomba-lomba menuju ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika sudah di surga kok ada yang nengkreng di surga yang tertinggi, nanti bisa kemudian saling mengangkat, ya, teman-temannya yang kemudian dia kenal soleh di dunia, dari teman-teman dari majelis taklimnya, keluarganya dan sebagainya, dan masing-masing bisa memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan aksiru minal asdiqoi sholihin, perbanyaklah oleh kalian teman-teman yang soleh ketika di dunia. Fa'inahum, karena mereka itu bisa menjadi syafaat kalian ketika nanti di akhirat. Ikhwati fillah nazanallahu wa yakum. Mari kita lanjutkan pada pembahasan kita. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas terkait dengan al-kabair, dosa-dosa besar, yaitu al-kabiratul asyirah, dosa besar yang ke-10, yakni az-zina. Ya, kita sudah jelaskan pada kesempatan yang lampau bahwa ini dosa besar yang menjijikkan, ya. Dan saya browsing lihat data tadi, ya, dari angka aborsi, ya. Dari aborsi ini kan umumnya ini karena perilaku perbuatan dosa ini. Di Indonesia dalam 1 tahun itu jumlahnya dari 2008 sampai
hari tahun ini itu ternyata nggak merosot jumlahnya, ya bahkan menaik 2 juta sampai 2.500.000 ya, angka aborsi yang ada di negeri yang mayoritas kaum muslimin. Waliyatubillah. Itu yang terdata, belum yang tidak terdata. Berarti ini kan suatu hal yang mengerikan. Ini baru di negeri yang mayoritas kaum muslimin. Bagaimana di negeri-negeri yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan agama, ya, yang negeri-negeri yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Waliyatubillah. Maka sampai saya melihat di Eropa, di Amerika, ini ternyata sampai 60-70% mereka melahirkan anak tanpa ikatan pernikahan. Waliyatubillah. Mengerikan. Ya, jadi khotifidin nasallallahu yakum, maka ini menjadi tantangan bagi kita, terutama bagi kita yang memiliki putra-putri kan gitu, agar kemudian membekali mereka pendidikan agama sejak dini, memberikan edukasi terkait dengan hal-hal yang bisa mengarahkan kepada perbuatan yang keji ini. Waliyatubillah. Ya, khotifidin nasallallahu yakum, termasuk diantaranya terkait dengan masalah pacaran misalnya. Ini kan anak-anak muda yang sesuatu yang biasa, ya, bahkan ada sebagian orang tua itu merasa bangga ketika kemudian anak putrinya ini kemudian dibawa ke sana kemari oleh seorang lelaki yang dia tidak ada kaitannya dengan keluarganya, artinya bukan mahramnya, sebagainya, diajak ke sana kemari. Dan ini ini sesuatu yang sangat disayangkan sekali ketika ini terjadi pada negeri yang mayoritas kaum muslimin. Padahal ini ancamannya berat sekali. Ya, azaniyatu wazani fajlidu kula wahidin minhuma mi'ata jaldah, kata Allah Subhanahu wa taala, pezina perempuan dan pezina lelaki ini maka jilidlah masing-masing dari mereka itu 100 ya jilidan, cambukan. Ya, ini ketika negeri yang sudah diterapkan dengan syariat Islam. Ya. Agar apa? Ketika orang yang telah melakukan perbuatan zina itu dicambuk, terutama ini yang belum menikah. Ya. Nanti kalau sudah menikah maka harus dirajam. Yurjamani bil hijarah ila ayamuta, kan itu, dirajam, yaitu dimasukkan ke dalam lubang lubang ya, kemudian tinggi perut ya, kemudian dia dilempari dengan batu ya sampai meninggal, dengan harapan ketika dia sudah diberikan hukuman di dunia, Allah tidak akan memberikan hukuman di akhirat. Karena ketika belum diberikan hukuman ketika di dunia, maka di akhirat lebih perih. Waliyatubillah. Sampai ketika Rasulullah SAW bermimpi bahwa beliau diajak oleh seorang malaikat untuk naik ya ke langit, kemudian melihat di satu siksa di neraka ya, ada segolongan kumpulan manusia laki-laki dan perempuan yang kemudian mereka menjerit-jerit ya, berteriak-teriak ya, di suatu tungku besar. Ya, digambarkan di situ dalam satu riwayat itu tungku besar ya, kemudian ketika dinyalakan api ya mereka semuanya minggir semuanya. Ketika api itu kemudian meredup, mereka kemudian berkumpul lagi. Itu terus seperti itu. Dan ketika ditanya siapa mereka ya Rasulullah, mereka adalah para pezina laki-laki dan perempuan ketika di dunia. Waliyatubillah. Ya, kalau di dunia dia diberikan hukuman paling mungkin nanti hanya beberapa saat gitu ya, mati. Tetapi ketika di akhirat ya, maka jangan tanya, satu hari di akhirat hitungannya 1000 tahun dunia. Waliyatubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang tegas agar tidak seorang muslim dan muslimah tidak melakukan yang namanya zina azaniyatu. Dan di sini disebutkan azaniyatu yang wanitanya dulu. Disebutkan kenapa yang wanita dulu, karena perbuatan zina ini umumnya disebabkan karena seorang wanita ya, yang dia kemudian diantaranya tidak berusaha untuk menggoda laki dengan pakaian-pakaian yang
ini yang ketat, ataupun dengan suara-suara yang kemudian bisa menimbulkan birahi gitu ya, ataupun hal-hal lain seperti itu. Ya, jadi ikhwati fillah nazarallahu wa yakum, jadi umumnya yang menjadi penyebab ini adalah yang pertamanya adalah para wanita wal yadzubillah. Azaniyatu wazani fajridu kula wahidi minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihi marfatun fi dinillah. Jangan kamu kemudian merasa kasihan gitu ya ketika memberikan hukuman itu justru sebagai bentuk kasih sayang memberikan hukuman itu. Jadi Islam itu sebenarnya bukan sesuatu yang kejam, itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang suatu kedzaliman, itu kan kedzaliman. Dan suatu kedzaliman itu ketika belum terbalaskan di dunia akan dibalaskan di akhirat. Jadi ketika sudah diberikan hukuman dari suatu kedzaliman di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dosa-dosa dia. Sehingga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan segala dosanya. Sehingga tidak perlu lagi ketika nanti di akhirat diberikan hukuman yang mengerikan tadi. Orang yang tidak mengetahui atau yang anti dengan Islam akan mengatakan Islam itu ngeri, Islam itu kejam dan sebagainya. Ini aturan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang paling mengetahui maslahat hambanya. Ya, nyatanya kita melihat data tadi mengerikan gitu, 2.500.000 ya, angka aborsi yang terjadi di negeri kaum muslimin ini yang terdata. Dan ternyata ini bisa merusak merusak nasab seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini hanya mengulang saja apa yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Pada intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari perbuatan dosa besar yang menjijikan ini. Ya, makanya tadi berikan pengarahan anak bekal agama itu penting. Ya, bukan berarti kemudian orang yang paham agama nggak terjerumus ke zina. Ada. Ya. Cuma prosentasenya sangat kecil gitu. Ada. Jadi orang yang ngaji, orang yang paham agama ada yang terjerumus tapi prosentasenya kecil. Adapun yang tidak mengenal agama prosentasenya lebih besar. Karena orang yang tidak mengenal halal haram terkait dengan dosa besar, ya ini akan bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan, pelanggaran. Dosa besar dia remehkan sehingga dianggap sesuatu yang biasa saja. Jadi tadi berikan pendidikan agama, berikan edukasi, berikan pendekatan, termasuk terkait dengan urusan HP ini, media sosial. Ya, ini kan sesuatu yang membahayakan sebenarnya. Media HP ini kan seperti pisau bermata dua. Dia bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat, bisa memberikan manfaat, bisa membunuh. Tergantung siapa yang menggunakan. Ketika yang menggunakan adalah yang sudah memiliki yang bisa mengetahui tentang manfaatnya, ya, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keimanan, dia akan menjauhi hal-hal yang buruk di situ. Tapi bagi yang tidak mengetahui itu, apalagi anak-anak kita yang tidak kita pahamkan, ya, dia akan berselancar terus, ya. Apalagi orang tuanya tidak memperhatikan, apalagi di musim liburan seperti ini ketika tidak diperhatikan, sudah pagi, siang, sore gitu. Makanya afdolnya itu usia SD SMP itu belum memiliki HP. Itu Pak nggih. Aslinya seperti itu. Makanya saya pun tidak akan membelikan anak saya, ataupun saya melarang anak saya walaupun mungkin memiliki uang 1 juta 2 juta, saya larang untuk menggunakan uang itu untuk membeli HP. Saya hanya meminjami itu pun saya berikan batasan. Walaupun terkadang berikan batasan pun terkadang teledor juga. Sampai saya gonta-ganti password niku sampai 10 kali gitu. Dan ini konangan terus anak itu. Ini saya takut banget gitu. Anak itu lancar apa, lihat apa. Ketika bermain game saja itu sesuatu yang menyibukkan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala itu. Apalagi yang kemudian anak itu tidak memiliki bekal agama. Ini diperhatikan karena banyak sekali hari ini dari generasi kaum muslimin, anak-anak kita itu melakukan pelanggaran syariat itu disebabkan ini
ada yang menyebutnya apa? Setan gepeng nih nggih. Nah, ini HP ini. Wati nazanallahu wa yakum, itu sebagai tadkirah, nasihat khususnya bagi saya pribadi yang juga memiliki putra-putri gitu ya, yang ini juga agar kita juga senantiasa memperhatikan karena mereka adalah aset kita, mereka adalah pahala jariah bagi kita semuanya. Yang selanjutnya al-kabiratul hadiyata asyrota. Dosa besar yang ke-11 yaitu al-liwat. Liwat. Ini yang kemarin rame juga. Rame di beberapa tempat itu, di video itu rame di satu hotel digeruduk, kemudian ada puluhan mungkin ratusan di situ, laki-laki semuanya, belejat semuanya, bahkan waliyadzubillah tanpa busana, banyak yang tanpa busana, kemudian tidak tahu apa yang mereka lakukan di situ dalam satu hotel. Ya, acara katanya acara keluarga, ternyata mereka melakukan hubungan seperti ini. Melakukan amalan kaum Nabi Lut waliyadzubillah. Ini kemarin di Jakarta, ada juga di beberapa tempat yang lain. Dan ini mengerikan. Bahkan ada anak SD SMP buat satu grup di WhatsApp. Itu satu grup itu saya lupa namanya apa gitu ya. Paling itu pelangi itu kan LGBT ya, mengarah kepada hubungan suka sesama jenis ini. Ini SD SMP waliyadzubillah. Dan ini mengerikan, ini satu penyakit yang harus dijauhkan dari dari keluarga kita, anak-anak kita. Dan ini lebih dahsyat daripada zina. Karena ini sudah di luar dari satu fitrah gitu ya. Laki-laki suka dengan laki-laki. Dan juga sempat viral juga di salah satu kota ketika ada seorang yang dianggap dia paham agama, mengajar di salah satu lembaga pendidikan, bahkan salah satu pemimpin di salah satu lembaga pendidikan Islam, dia melakukan hal seperti ini kepada anak didiknya, ya, sehingga menjadi hal yang ramai dan menyebar di salah satu kota beberapa bulan yang lalu. Waliyadzubillah, ini bisa menimpa siapapun. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari yang demikian. Qad qassallahu azza wa jalla alaina fi kitabil aziz. Allah telah menceritakan satu kisah dalam Al-Qur'an, kitabil aziz, kitabnya yang mulia, kisah kaum Lut, yaitu kisahnya kaum Nabi Lut alaihissalam. Fi ghairi maudhi, dalam beberapa tempat. Min dzalika, di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratam min sijjilim mangdud. Maka ketika jaa amruna, telah datang perintah kami, keputusan kami, ketetapan kami ja'alna, kami jadikan aliyaha, bagian atas dari bumi itu, aliyaha safilha, menjadi terbalik, menjadi yang asfal, menjadi yang bawah. Jadi atasnya menjadi bawah, artinya dibalik bumi itu. Konon katanya pernah terjadi di dusun di Diang niku, Banjarnegara itu. Dusun Legentang namanya, itu yang pernah satu ketika pada zaman tahun berapaan itu ya, 60-an atau 80-an, itu di balik bumi itu, dan sekarang ada tugunya, Tugu Legentang itu. Ada yang menyebutkan bahwa di antara bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu yaitu melakukan perbuatan zina dan juga perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam. Maka Allah balikkan gunungnya yang tadinya ada satu gunung tinggi, kemudian ya menutupi desa itu. Allah angkat, kemudian diturunkan untuk menghantam penduduk itu. Mungkin ada yang soleh juga, ya. Ada yang soleh, ada yang baik di situ. Tapi semuanya kena. Nih. Jadi ikhwati fillah nasallallahu alaikum. Kenapa? Ya karena yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala bisa menimpa siapa saja. Nah, apalagi ketika orang-orang soleh di situ tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Wattaqu, ya, Allah mengatakan ya agar waspada, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah.
Hendaklah kalian takut suatu azab fitnah yang tidak hanya menimpa orang zalim di antara kalian saja. Semuanya Allah SWT akan binasakan disebabkan karena ada segelintir orang yang melakukan itu. Waliyadzubillah. Maka bagi kita yang harus kita lakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu berat ya. Apalagi hari ini juga kita melihat di banyak di pelosok-pelosok desa menjadi suatu hal yang lumrah ketika kita melihat para pemudanya. Kemarin ada laporan-laporan yang masuk ke saya ketika banyak para pemuda ini menegak homer gitu ya, yang dulu telah kita jelaskan itu ya, atau pil. Waliyadzubillah. Generasi muda hari ini ketika sudah kumpul-kumpul tidak membicarakan agama, maka larinya kepada hal-hal yang demikian. Jadi kemaksiatannya kayaknya sudah terlalu banyak itu ya. Wa amtorna 'alaiha, kemudian kami hujani alaiha, di atasnya hijaratan, batu-batu min sijil, dari sijil ya. Ai min tin, dari tin, tanah, tubiho, yang dibakar, hatta sorokal ajar, sehingga dia dibakar sehingga sampai seperti batu bara yang terbakar keras, sebagaimana Allah SWT membinasakan kepada pasukan Abrohah dan pasukannya ketika ingin menghancurkan Ka'bah. Juga pakai hijaratan min sijil, batu sijil dari api neraka. Dibakarnya bukan bakar dengan api biasa, api dunia, tetapi apinya api akhirat, api neraka. Waliyadzubillah. Sehingga seperti ka'asfim ma'kul, seperti ulat yang seperti daun yang dimakan ulat. Ya, sudah dibleki, itu hukumannya waliyadzubillah. Sudah diangkat buminya, kemudian dibleki ini kok turunkan ya. Kemudian setelah itu dihujani dengan batu dari api neraka. Mangdud ay yatlu ba'duhu ba'd, yaitu bertumpuk saling beriringan satu sama lain, nanti terusan gitu ya, kayak hujan itu. Terus ya beriringan. Musawwamatan ay mu'allamatan bi'alamatin tu'rafu biha anha laysat min hijarati ahli dunia. Nah, di sini disebutkan bahwa yang namanya musawwamatan itu ada alamat, ada tandanya batu itu. Ya, ada yang menyebutkan bahwa itu dalam batu itu ada tandanya nama-nama orang yang berhak untuk diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyebutkan bahwa itu tandanya pokoknya ditandai dengan suatu tanda yang membedakan bahwa itu bukan batunya dunia. Inda rabbika ay fi khazainihi, yang mana batu itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, di dalam simpanan Allah Subhanahu wa taala. Allati la yatasarrafu fi syai'in minha illa bi'idnih, yang tidak bisa digunakan kecuali dengan izinnya. Jadi ini tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah murka kepada suatu kaum sampai seperti itu. Allah itu rahmatnya, kasih sayangnya itu luas kepada hambanya. Bahkan orang yang tidak beriman, orang kafir pun diberikan kasih sayang, diberikan kecukupan oleh Allah. Tapi ketika Allah sudah marah, Allah SWT memberikan azab yang pedih juga, azabun alim, waliyadzubillah. Ini sebagai pelajaran bagi kita agar kita juga tidak meremehkan yang namanya perbuatan dosa apapun itu. Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, dan itu batu-batu itu tidak jauh dari orang-orang zalim. Bahkan disebutkan tidak hanya dulu saja, bahkan sampai hari kiamat. Wa ma hiya min dzalimi hadil ummah, bahkan tidak jauh dari orang-orang zalim di umat ini. Idza fa'alu fi'lahum, ketika mereka melakukan perbuatan itu, ayahila bihim mahalla biulaika minal azab ya. Jadi ketika mereka hari ini orang-orang itu ya dikhawatirkan kapanpun bisa jadi Allah SWT akan memberikan azab seperti ini. Jadi khotifidin hasanallahu kembali hada. Maka dari itu khotifidin hasanallahu kalau Nabi SAW sampai Rasulullah SAW mengingatkan, akhwafu ma akhafu alaikum amala qaumi Lut, yang aku khawatirkan yang terhadap kalian, yaitu yang paling aku khawatirkan dari suatu perbuatan ya atas kalian, yaitu apa? Perbuatan
kaum Nabi Lut. Sampai kemudian Rasulullah memberikan laknat 3 kali, saking besarnya dosa ini. La'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Sampai 3 kali dilaknat. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, dilaknat. Ini jadi ini menjadi perhatian bagi kita semuanya ya. Termasuk anak-anak kita juga agar diwaspadai terkait dengan penyakit yang menjijikkan ini. Bahkan ada beberapa kasus juga ini dari pesantren juga, ya ada yang terkena kasus. Apalagi di pesantren itu kan juga kalau ya lelakinya semuanya lelaki kan itu. Ini. Maka apalagi nanti ada yang menyebutkan di sini nanti ada pembahasan yang namanya amrot. Amrot itu lelaki yang kemudian belum tumbuh kumis dan jenggotnya. Apalagi ketika dia sampai menyerupai parasnya tampan atau dia kemudian cantik gitu, sehingga orang yang melihat si anak ini dia akan timbul suka kepada si fulan ini, dan bisa jadi dia akan melakukan suatu kejahatan-kejahatan. Dan kemarin yang sudah terjadi sampai ada 20 korban dari salah seorang pelaku ini gitu. Dan saya kenal dekat dengan si pelaku ini. Saya juga tidak mengira karena beliau juga seorang yang saya anggap alim, baik dan sebagainya. Ternyata ya bisa ada satu kelainan seperti itu. Waliyatubillah. Maka kita berlindung kepada Allah SWT dari satu kejahatan-kejahatan yang demikian, agar Allah SWT jauhkan diri kita dan anak-anak kita dari perbuatan yang menjijikkan ini. Waqala, dan Rasulullah SAW mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah SAW, yang mendapatkan seseorang yang mengamalkan, melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, Sodom, ya sodomi, liwat, laki-laki dengan laki-laki, faktulu, maka bunuhlah al-fa'il wal maf'ul, pelaku dan pasangannya, ya, dua-duanya. Karena tentunya umumnya yang pasangannya ini, yang maf'ulnya ini, objeknya ini juga dia ridho gitu kan, ridho. Ya ketika ditanya si anak itu, kenapa kok kamu mau melakukan seperti ini dengan gurumu? Ya karena ini sebagai saya tidak berani melapor, dan ini sebagai bentuk saya menghormati guru. Ada yang mengatakan seperti itu ketika diinterogasi. Ya, sampai seorang bapaknya ini nelpon saya juga malam-malam ini. Dia juga, dan ternyata ada salah satu korban yang kemudian setelah dia melakukan itu dengan si fulan, dan ternyata ini menular. Ada kecondongan, kesukaan untuk melakukan hal yang demikian. Ya, dan ada yang menyebutkan bahwa si fulan ini melakukan itu karena dulu pernah dia menjadi korban juga dari orang tuanya. Waliyadzubillah. Jadi ini satu yang mengerikan gitu ya, membahayakan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sehingga ponakan Rasulullah SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan yungdor ala bina'i minal fil qaryah. Lalu apa hukumannya gitu? Sebagai kias dari firman Allah SWT surat Hud 81 tadi, sampai Ibnu Abbas mengatakan, lihat bangunan yang paling tinggi fil qaryah, di satu desa itu, satu negeri itu, yulqa minhu, kemudian dia bawa ke bangunan yang paling tinggi itu, dan dia dilempar dari atas itu. Lemparnya pun tidak sekedar lempar, itu tidak dijoroki istilahnya gitu, tapi kepalanya diarahkan ke bawah. Karena ayatnya tadi kaumnya Nabi Lot dihukum Allah SWT, ya buminya dibalik. Maka kemudian ada ulama yang menyebutkan terkait dengan hukuman yang keras bagi mereka orang yang melakukan liwat homo, yaitu kepalanya diarahkan ke bawah, setelah dinaikkan di tingkat yang paling tinggi, kepalanya dibawahkan, kakinya di atas, kemudian dilemparkan. Summa yutba'u bil hijarah, kemudian setelah itu
dilempari dengan hijarah. Ini yang mengatakan sahabat Ibnu Abbas nggih. Ini bukan ngarang-ngarang saya. Nanti ini kok ngerikan sebagainya. Ini Islam yang menyebutkan ulama Islam yang menyebutkan seperti itu. Agar apa? Sekali lagi bahwa ada hukuman seperti itu selain membuat jera yang lain biar tidak melakukan hal-hal yang demikian. Karena kita menyaksikan kenapa kok banyak kemaksiatan merajalela di sana kemari, perzinahan, homo, kemudian kemusyrikan, kemudian minuman keras dan sebagainya. Itu karena dibebaskan, memang tidak ada hukuman-hukuman yang membuat mereka jera. Ya. Kama fu'ila kaum Lut, ya, sebagaimana dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Ikhwati fillah nasallallahu yakum. Ya. Adzan berapa? 5:03. 1 menit lagi. Oke. Ikhwati fillah nasallallahu yakum. Wasmal muslimun anatalawut minal kabair alati haramallah. Sekali lagi bahwa semuanya sepakat, kaum muslimin sepakat bahwasanya liwat itu adalah dosa besar yang Allah haramkan. Ya, haramkan. Jadi dosanya sampai besar, dan ini tadi bisa ada yang menyebutkan ini lebih parah daripada perbuatan zina. Karena kalau zina itu ya fitrah, mungkin orang senang dengan lawan jenis, ya, atau yang sudah menikah pingin punya lagi yang lain gitu. Karena sifatnya manusia, sifat dasar manusia itu nomor pertama karena sudah satu pengen dua, sudah dua pengen tiga gitu. Sudah menikah satu pengen dua nggih Pak nggih. Mboten nggih. Ya, seperti umumnya seperti itu. Ya, jadi itu masih fitrah gitu, senang pengen lagi, pengen dengan lawan jenis itu. Tapi kalau sudah sama dengan sesama jenis ini enggak, di luar dari fitrahnya. Dan ini berat hukumannya. Waliyatubillah. Sekali lagi, ini satu peringatan bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Sampai saya juga memperingatkan anak-anak saya jangan sampai berlagak seperti cewek gitu. Laki itu harus tegas, ngomong harus tegas itu. Kalau misal laki saya perhatikan kok kayak jalannya kok melambi-lambi dan sebagainya, itu saya langsung bentak gitu ya. Jangan seperti itu. Itu nanti khawatir menjadi suatu kebiasaan dan menjadi satu keterusan. Maka orang tua itu kan harus perhatian. Oh, anak makan misalnya pakai tangan kiri, ya dinasihati itu kan, jangan dibiarkan saja. Oh, anak melakukan penyelewengan ini, ya diberikan perhatian dan sebagainya. Maka pentingnya ilmu bagi orang tua itu kan untuk memberikan pendidikan kepada anak keturunannya di rumah. Minimal itu di rumah menjadi dai, menjadi ustadz di rumah, itu minimal seperti itu. Wallahu taala a'lam bisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita dari segala keburukan-keburukan yang bisa membinasakan di dunia terlebih nanti di akhirat. Allah taala alam. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampunan. Astaghfirullah minkum katsira subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.